alasan utama kenapa sih suatu usaha itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, itu faktor utamanya karena apa? Lo kan bisa lebih safety kalau ketika salah satu customer lo itu adalah community. Apa menurut lu kesalahan mereka yang sebenarnya ini kecil tapi bisa ngebawa mereka ke kebangkrutan gitu? Ya gak apa-apa deh, lo putus kontraknya. Kayak ini toxic banget. Kenapa orang kadang-kadang terlalu in love ya sama produk dia gitu? Padahal gak ada yang peduli. Gila, lo lebih pilih yang lain daripada gue. Sedangkan gue udah A, B, C, D gitu kan. Orang bikin usaha itu, surprise hidup lu tuh bener-bener tiap hari ulang tahun lu. Kan birthday, tiap hari ada surprise. Halo teman-teman yang ada di MRT, busway, Di mobil, motor semuanya. Yang lagi di jalan. Ini di jalan. Yang lagi nemenin ngerjain lemburan. Yoi, jadi kapanpun waktunya ya. Kita gak tahu ini diupload jam berapa sih. Yeah. Tapi yang pasti di hari Rabu ya, hari ini hari Rabu Tergantung gitu admin ya. Tergantung admin. Kadang admin bisa pagi, kadang malam. Betul, Iya. tergantung aja lah Tergantung gitu. kuota admin lah. Tergantung kuota admin. Hari ini gue sama Ansel pengen ngobrol santai Yes. lagi kayak biasa. Jadi Insights Podcast ini buat yang baru nonton. Karena banyak banget orang yang newcomers juga kan. Bukan dari lama gitu ya. Mungkin bertanya-tanya ini sebenarnya podcast apa. Jadi gue sama Ansel ini dari sini kita tuh backgroundnya di industri kreatif ya bisa dibilang. Jadi kita punya production company, kita ada studio juga, kita ada podcast ini juga. Jadi background kita lebih ke angle-nya lebih ke kreatif bisnis. Tapi gak memungkinkan juga bahwa kalau misalkan mau direlatein ke misalkan arsitek atau apapun kadang-kadang mesti relate aja gitu ya. Betul. Topik hari ini gue berangkat dari beberapa komen-komentar di subscribers juga bahwa banyak orang bikin usaha tuh langsung 2 tahun tutup, 3 tahun tutup, bahkan 5 tahun tutup. Sedangkan Creative Era mungkin berapa lama? 10 tahun plus dikit kali ya dari awal. 10 tahun lah. Jadi mungkin 1 dekade lebih dan gue sama Ansel pengen nge-share. Sebenarnya apa sih yang membuat sebuah usaha itu bisa sustain jangka panjang dan gimana caranya biar lu gak bangkrut lah intinya gitu. Kan kita juga sering ngobrolin hal ini kan gimana ya caranya biar kita relevan terus sampai 2050 gitu kan. Nah jadi ya gimana caranya, apakah ada tips and triknya ya, ini kita pengen ngobrol opini aja. Sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja ya, jadi gak bermaksud untuk menggurui ya. Iya. Kayak gitu. Sebetulnya pertanyaan pertama yang mau gue tanyain ke Ansel adalah lebih ke ngebahas landscape-nya dulu yang kayak tadi gue bahas. Boleh. To the point aja gitu ya. Kalau menurut lu pribadi, alasan utama kenapa sih suatu usaha itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama banget gitu ya? Iya. Itu faktor utamanya karena apa versi lu gitu? Versi gue ya. Iya. Ini berarti segala usaha lah ya. Segala usaha aja kita broad aja lah. Oke, kalau segala usaha sih menurut gue yang pertama adapt. Itu kunci nomor 1 sih. Adaptasinya. Iya, adaptasi. Yang kedua evaluasi. Sebenarnya gue 2 kunci itu yang paling menjadi kunci utama sih menurut gue. Oke, berarti kalau misalkan gue balik pertanyaannya, specifically ngomongin agency, design studio, PH, freelancers apapun itu. Kalau misalkan baru ngerja 2 tahun, bikin 2 tahun, terus tiba-tiba gulung tikar alias bangkrut, biasanya main problemnya apa sekarang lu lihat? Atau coffee shop gitu deh, kan banyak tuh. Apa main problemnya menurut lo? Main problemnya ya sebenarnya bisa jadi gini sih, kalau di industri yang sama kayak kita ya. Mungkin karena gue beberapa kali pernah ada sharing-sharing lagi, balik lagi gitu ya, ngobrol coffee talk lah. Yes. Gue lumayan agak terkaget tuh, pernah gue update ke lu gitu, kayak gue ada coffee talk gitu kayak dibilang company-nya udah besar juga belum, sebenarnya kayak gitu. Tapi kayak sempat dapat revenue yang lumayan tinggi, jadi gampangin sih, orang udah ngerasain enaknya. Terus pas lagi struggle, lu kayak gak mau turun, gitu. Biasanya mungkin dapat project social media management gitu ya, misalnya per bulannya yang 30 jutaan. Gitu. Terus pas sekarang lagi struggle, tetap aimingnya cariin 30 jutaan terus. Padahal sebenarnya pas gue sempat ngobrol gitu kayak, ada sih mas leads, tapi ya gitu budgetnya, paling 10 juta atau under 10 juta. Gitu. Terus gue tanya, nggak diambil? Enggak mas, kita nggak ngambil karena kita minimal 30 juta. Baru kita ambil kayak gitu. Kalau di gua, kalau gue di posisi itu gitu ya, gue cuma menempatkan kalau gue di sepatunya mereka akan gue ambil. Kenapa? Ya
satu ngedealin project yang dengan nominal 30 juta, kita tahu sendiri gak segampang itu. Enggak. Itu. Yang kedua, yang bisa afford untuk bayar segitu juga gak sebanyak itu. Betul. Kayak gitu. Tapi company lu ini udah hungry nih jatuhnya. Company lu udah struggle lah menurut gue kayak gitu. Kalau dari gue mendingan ya ambil aja dulu. Betul. Untuk emergency lu sebenarnya. Untuk lu bisa ngerunning company ini lagi. Betul. Gitu. Orang banyak yang nggak tahu tentang product market fit kan Sel. Yeah. Kita sering bahas ini berkali-kali dan ini udah jadi teori yang sangat-sangat fundamental tapi at the same time juga jadi teori yang paling applicable menurut gue. Gue podcast sama siapapun yang duduk di sini selalu ngebahasnya ujung-ujungnya product market fit. Betul. Singkatnya adalah lu bikin usaha ada yang beli apa enggak, udah itu doang sih pertanyaannya. Kalau yang tadi dari cerita lu kan lu mau idealis di rate tertentu. Yeah. Tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi ada yang beli apa enggak. Yeah. Cara marketing lu nge-attract mereka apa enggak itu kan sebenarnya. Yeah. Jadi apa ya kemampuan para founder ini untuk membaca apakah produk atau service mereka tuh benar ada yang beli apa enggak tuh menurut gue lumayan underrated skill lah Sal. Betul. Gue boleh bahas sedikit tentang CDA Lite gak? Boleh. Gas-gas. Oke. Jadi ada salah satu service di CDA ini. Ya buat yang baru viewers baru kita tuh ngomong Creative Area itu CDA biasanya. Yeah. Dari Creative Area Digital Asia. Yes. Karena banyak leads yang baru masuk gitu ya. Beberapa belakangan inilah. Tahun inilah sebenarnya. Kayak tahun ini. Orang mau social media management tapi budgetnya tidak besar lah. Yeah. Gue berani bilang kayak gitu lah untuk di sekarang ya. Tidak besar gitu. Single digit gitu budgetnya. Iya. Yeah. Satu hari tuh bisa datang leads ke gua, ke Augie tuh bisa lebih dari 5. Banyak banget. Kayak gitu kan, lumayan banyak banget gitu. Awalnya ya gua mau kayak tadi cerita gua tuh kayaknya kalau masih single digit kayak kita gak ngambil deh. Gak ideal gitu. lah gitu Gak kan. ideal lah karena ya loadnya juga penuh. Betul. Ketika yang budget segitu kemungkinan besar kita harus menambah manpower baru lagi. Kayak gitu, orang baru lagi untuk ngerjain itu tapi dengan penambahan orang baru tapi nggak equal gitu loh dengan revenue yang bisa didapetin gitu. Akhirnya muncullah satu ide dari Augie gimana kalau kita bikin namanya CDA Lite gitu untuk social media management dengan budget single digit gitu. Tetapi memang service yang kami tawarkan mempunyai TNC yang berbeda gitu. Maksudnya ketika lu hire bukan yang social media management yang bukan CDA Lite, lu mendapatkan apa aja gitu loh, bisa A to Z lah gue berani bilang gitu. Tapi dengan yang si CDA Lite ini lu mungkin cuma dapat A, B, C gitu sebenarnya gitu. Untuk ketemu di mana tuh tengah-tengahnya gitu. Orang mendapatkan service sesuai budget mereka, tapi mendapatkan kualitas yang oke. Betul. Gitu. Setuju, nanti gue cantumin di sini juga siapa tahu nonton ada yang calon kliennya CDA Lite kan. Iya, boleh. Itu salah satu upaya gue sama Hansel. Jadi kita bener-bener sharing apa yang kita lakukan. Yes. Gue gak baca buku, Hansel baca buku, terus kita langsung sharing di sini. Yeah. Review buku gitu enggak. Jadi kita beneran kayak ya udah learning kita share kan secara gratis. Nah itu adalah kemampuan yang gue sama Hansel upayain biar ternyata walaupun kita nge-aim ke mungkin klien-klien yang mungkin lebih besar. Big fish lah. Big fish. Tapi data kita menunjukkan bahwa 5 ke gue, ke lu, ke admin tuh rata-rata sehari bisa puluhan. Iya. Yang datang untuk minta service ini. Betul. Kalau misalkan lu hitung kasar aja nih, lu as a business owner gitu ya, lu hitung ya udah lah seminggu lu ngedilin 3 atau 4 lah gitu kan. Dengan budget let's say berapa misalkan 5 juta gitu kan. Yeah. Ya udah dalam waktu setahun lu accumulate itu, seminggu dapat 3-4 gitu ya. Itu juga gede banget setahunnya. Tetap jadi ratusan juta juga. Betul. Nah itulah makanya gue sama Sel, oke kita bikin lagi. Ya itu yang gue lihat jarang Sel, orang-orang lakukan Sel. Jadi mereka fokusnya kayak bikin satu produk, hero produk atau hero service mereka, tapi mereka buta sama opportunity lain. Iya. Ya gak sih? Itu sih kemampuan yang menurut gue kenapa dalam waktu gak nyampe 2 tahun, orang udah struggle dan ujung-ujungnya gak bisa bayar rent, gak bisa bayar employee, gak bisa bayar. Wah tutup deh. Betul. Sama ini sih sebenarnya kayak mungkin karena akhirnya tuh gue realize juga gitu ya. Pas ketika pandemik gitu ya. Yeah. Pas pandemi kemarin kita tuh lumayan terselamatkan gara-gara small fish sebenarnya. Iya benar. Kayak gitu dan ya gue cuma dengar isu-isu di luar dan karena beberapa kerabat deket gue itu as a profesional kerja di agency gitu. Akhirnya layoff gede-gedean kayak gitu gara-gara kenapa? Mereka bisa survive atau enggak mereka bisa profit di tahun tersebut
bisa megang 4 sampai 5 big fish gitu. Iya, tapi bener. Tiba-tiba secara serentak 2 sampai 3 big fish nggak lanjut. Sedangkan small fishnya kan mereka udah tolak-tolak tuh. Iya. Mereka nggak main lah kayak gitu. Mereka nggak main di small fish itu. Ya udah kira layoff gede-gedean. Setuju gue. Itu juga salah satu isunya kan kayak yang kita bahas barusan. Jadi nggak bisa nge-address revenue streamnya gitu kan. Iya. Gue ini suka nge-connect-connectin ke usaha yang mungkin orang sering jalanin, mungkin kayak F&B kali ya, bikin cafe atau coffee shop. Kadang-kadang teman-teman kita ini suka fokus ke ya udah gue jualan aja. Iya. Orang bikin lapangan padel kan sekarang banyak banget. Kebetulan gue juga salah satu yang ngurus Padel Pro. Dan gue bilang juga ke tim Padel Pro bahwa padel ini bukan bisnis menyewa-nyewaan lapangan doang. Iya. Kalau misalkan lo mau dapetin revenue yang bener-bener serious money, lo harus bener-bener bisa jauh berpikirnya. Nyawain lapangan itu ya itu semua orang bisa. Tapi gimana cara lo bisa bikin competition yang entry fee-nya mungkin bisa gede, ada sponsor masuk, revenue stream lain lagi, ya kan? Terus kayak macam-macam lah. Kalau coffee shop misalkan lo bisa adain kayak kerjasama misalkan kayak podcast kayak gini misalkan. Iya. Terus lo bisa revenue stream. Jadi terlalu banyak sih opportunity revenue yang bisa lo dapatkan sesimpel karena lo punya sebuah coffee shop gitu loh. Betul. Karena gue pernah kasih saran Gi sama salah satu klien kita gitu ya. Udah lama sih coffee shop, salah satu coffee shop gitu. Gue bilang ini kan lo running bisnis yang udah sangat-sangat menjamur ya. Banget. Udah sangat-sangat menjamur. Orang untuk berpindah segampang itu juga. Iya. Kayak gitu. Dengan price-nya kan juga pasti kan mirip-mirip gitu ya. Dengan segmentasi coffee shop sekarang udah beda-beda lah ya. Iyalah. Tapi salah satu yang gue pelajarin ya. Emang gue belum pernah running coffee shop memang. Tapi maksud gue yang gue pelajarin itu. Lo akan bisa bener-bener. Lo akan bisa lebih safety gitu ya. Kalau ketika salah satu customer lu itu adalah community sebenarnya. Oh iya. Nggak harus community yang udah jadi terus akhirnya selalu ngopi di situ, nggak. Lu harus bisa membangun suatu community yang di dalamnya itu sendiri gitu. Entah apakah itu banyak orang-orang WFC dan akhirnya mereka bisa saling connect dan lain-lain, tapi ketemu organik gitu ya. Iya, organically ketemu di situ. Kayak gitu. Misalnya kalau gua punya coffee shop, bilanglah kita punya coffee shop CDA gitu loh. Iya. Banyak gitu yang bikin kayak banyak lah yang datang orang-orang yang mungkin remote apa dan lain-lain. Itu kan sebenarnya salah satu peluang opportunity yang dibikin sama kayak go work gitu-gitu kan. Iya. Lu beda company, lu bisa apa, tapi lu bisa ketemu, lu bisa connect dan nggak tahu lu bisa terjalin suatu apa. Iya. Kayak gitu kan. Bisa saling mengisi atau membutuhkan gitu. Sebenarnya itu sebenarnya gue tuh tahu karena akhirnya gue baru tahu pas gue nonton di salah satu channel YouTube gitu. Oh, si coffee shop ini tuh sampai bikin komunitas itu sendiri gitu. Mereka bikin komunitas itu sendiri, ya udah mereka kira connect di dalam itu di dalam mereka itu sendiri. Padahal tapi mereka bukan kayak komunitas Vespa ngopi di situ gitu. Iya. Jadi orang yang banyak salah nangkep adalah gimana caranya nih komunitas selalu datang ke situ, selalu datang. Enggak sebenarnya bukan. Betul. Gitu. Jadi pure nge-provide value aja kan. Iya. Ujung-ujungnya orang ya beli juga produknya kan. Betul. Itu cara buat nambahin revenue stream juga. Itu sih, jadi ya banyak cara buat nambahin revenue stream. Bukan cuma dari penjualan produk lu doang gitu kan. Setuju. Ya gue lihat juga orang gagal atau nyerah di fase-fase awal. Biasanya kan gara-gara pelurunya udah habis kan. Iya. Makanya gimana lagi mau running pakai apa lagi? Pakai daun gak bisa, orang udah habis. Iya. Jadi makanya yang harus difokusin di awal menurut gue lebih ke financial stability-nya soalnya. Iya. Gimana caranya biar lu ada cash yang masuk. Itu jadi oksigen lu buat ngelakuin banyak gitu kan. Dari pandangan lu Sol, para founder-founder yang mungkin baru gitu ya, lulusan bisnis school lah atau mana gitu ya, menurut lu, gak maksud ngajarin sih, tapi apa menurut lu kesalahan mereka yang sebenarnya ini kecil tapi bisa ngebawa mereka ke kebangkrutan gitu, in the long term gitu? Sebenarnya beberapa podcast maksudnya di episode sebelumnya gue pernah ngomong sih, orang yang terlalu Gimana cepat react ketika lu dapat revenue gede. Oh oke. Atau enggak ketika awal lu merasa udah banyak nih yang pakai service lu atau enggak konsum produk lu, ya udah lu cepet puas sama di situ aja. Iya. Itu ada contohnya nggak soal yang tadi tuh? Kalau itu contohnya ya menurut gua ada sih. Tapi jangan sebut namanya. Iya itu dia. Pasti kan lu kepikiran kan siapa gitu. Itu dia sih susahnya sebenarnya. Atau enggak contoh ini aja lah, contoh fiktif lah. Contoh jangan fiktif obvious banget. Contoh fiktif ya. Oh oke. Gue pernah baca. Gitu. Gue pernah baca
Ini berarti bukan fiktif guys, berarti kalau gue pernah baca ya, ini beneran. Gue pernah baca ada satu company gitu, sama kayak kita lah. Dia sih menyebutnya dirinya agency kayak gitu ya. Setiap dapat project yang nominalnya menurut mereka cukup besar, pasti belanja gitu. Oke. Mungkin karena ownernya suka kamera gitu. Misalnya kayak gue mau gitu, lu main suka kamera tuh, kayak gitu. Kita lu main suka kamera atau enggak, terus ada juga mereka tuh kayak berpartner bertiga atau berempat gitu. Belanja pribadi maksud lu? Belanja buat aset kantor. Oh, buat aset kantor. Buat aset kantor kayak gitu. Tapi menurut gue sesuatu yang nggak penting gitu sebenarnya. Padahal lu masih bisa rent. Kosmetik banget lah. Iya, kosmetik banget gitu. Kayak ya kalau ditanya sekarang gue juga pinginnya kita record pakai FX3. Iya. Gue pengen. Tapi penting nggak penting sebenarnya gitu kan. Butuh nggak butuh juga sih sebenarnya kayak gitu. Masih cukup aja kan. Iya. Balik lagi mendingan konteksnya yang kita dalemin kan daripada equipmentnya sebenarnya kayak gitu. Betul. Ya udah kayak gitu. Selalu merasa ketika tadi gue bilang tuh revenue tinggi, dah langsung tuh spending. Yang kita bahas di podcast minggu lalu juga kalau nggak salah. Jadi apa ya, lifestyle reaktif tergantung sama penghasilannya gitu kan. Dan ini sih selalu merasanya menurut gue kadang-kadang karena menurut gue masih banyak yang awal-awal lagi nggak bisa yang kita bahas juga sih nggak bisa misahin soal keuangan pribadi sama keuangan perusahaan sebenarnya. Iya. Pokoknya kalau perusahaan lagi tajir, diri lu tajir banget deh kayak gitu. Pasti jadinya kayak gitu. Dan tadi kan kita nggak bahas tentang financial mulu kan, karena emang stamina bisnis itu kan bisa dibilang dari cash juga kan, so. Iya. Kayak itu oksigennya deh, profit ya kan. Cuman gue tadi bilang lu cari revenue stream baru lu atau cari pendapatan baru lu dari angle mana gitu kan. Cuman menurut lu kapan momen yang tepat buat lu sedikit pivot gitu? Oke, kayaknya service yang satu ini kayaknya udah gak terlalu laku, gue harus pindah service lain lagi. Atau kapan gue harus nge-expand service gue atau produk gue gitu, momen yang tepat. Sebenarnya tinggal lu lihat sih. Yang pertama ada demand-nya gak? Iya. Itu satu, lihat ada demand-nya. Terus yang kedua lu harus kompetitor analisis juga. Kompetitor udah ngelakuin apa aja sih sebenarnya. Gitu. Kalau kompetitor udah ngelakuin, gue bisa berani bilang kalau kompetitor yang lu look up tuh gitu ya, yang lebih besar dari lu, udah ngelakuin berarti memang ada demand-nya. Iya. Kayak gitu dong. Gak mungkin enggak lah orang dia scale perusahaannya jauh lebih besar. Iya, itu hack kita juga sih. Iya, gak mungkin lu scale lebih besar terus kayak main buat aja tuh service kayak gitu. Tapi kalau emang belum ada kira-kira demand-nya apa. Yang ketiga sih dari opportunity sih. Kalau emang ada opportunity, lanjutin aja sih menurut gua. Iya. Cobalah expand gitu. Karena udah ada opportunity-nya juga gitu. Betul. Kita pun sebenarnya bukan pivot lah, tapi kita nambahin service bisa dibilang belakangan ini. Tadi yang light kan lu sebutin juga, itu kan berdasarkan opportunity juga kan, yang tadi segala macam. Dan sebenarnya ada kompetitornya juga, pemain-pemain yang main di itu ada juga kan. Betul. Dan gue lumayan cukup kaget sih, mereka pegang klien sebanyak itu. Betul. Kan kita kadang-kadang lihat ads-nya kan, mereka bisa survive ya dengan fee segitu gitu. Ya berarti kan ada marketnya kan. Betul. Nah dari sana kita berangkat gitu loh. Jadi dan gue sama Ansel pun cukup realistis kalau misalkan service yang kita lakuin ini one day bakal tergantikan sama AI misalkan, ya kita akan adapt ke yang lain lagi. Jadi ability to adapt yang tadi kayak awal. Karena gue pernah sharing sama lu sih, pertanyaan dari temen gue yang kerjanya itu kontraktor, dia nanya sama gue pas itu berapa minggu lalu lah gitu, dia nanya, soal AI, dengan adanya AI sekarang ngeganggu bisnis kita gak? Gitu. Yang dia tanya ngeganggu bisnis lu gak? Dia tanya gitu. Terus gue bilang gue cuma berani bisa bilang kalau di sekarang jatuhnya membantu. Membantu gitu. Dibilang menggantikan bener-bener enggak. Iya. Gue bilang belum. gitu sih. Betul. Sedikit tambahan buat AI sedikit karena gue tuh kan lumayan early adopters ke AI kan. Apapun yang ada baru-baru gue langsung bayar, langsung coba gitu kan. Karena ya industri player gitu loh. Jadi gue harus tahu kan. Jujur per hari ini ya belum bisa diaplikasikan ke yang sifatnya itu bener-bener dikomersialin tuh soal. Karena memang pertama SDM yang bisa nge-operate itu masih sedikit sekali. Terus hasilnya pun masih sangat segmented ke genre tertentu. Belum bisa yang terlalu gimana-gimana. Tapi apakah membantu jadi tools mempercepat itu jelas. Masih belum seorganik itu ya? Iya, jadi kalau misalkan menggantikan 100% editor menurut gue ya per hari ini enggak. Karena memang yang nge-operate bahkan harus lebih jago daripada editor. Iya. Kayak gitu. Kita kan ada yang open source sama Tencent tuh. Itu kan yang nge-operate mesti lebih jago daripada editor gitu. Betul. Jadi sebenarnya editor bakal mungkin sedikit lama-lama akan tersisih. Tapi justru editor
ada demand baru, skill yang lebih tinggi lagi. Ya kan, itu yang ngoperate tadi tuh, yang open source AI itu. Gitu sih. Itu pandangan gue ya. Nah, gue ada satu pertanyaan yang sebenarnya lumayan krusial. Soalnya 2 tahun, 3 tahun itu kan sebenarnya bisa dibilang masih baby lah ya untuk membangun usaha. Apapun usahanya gitu loh. Mau dari rumah dulu, dari garasi. Cuman kan salah satu yang bisa membuat lu bertahan adalah apakah usaha lu tuh beneran skill. Kayak misalkan lu lihat kayak Cimol Bojot AA nih. lu keluar nih kan, depan kantor ada, belok kiri ada, ke Bandung ada. Wah, setiap berapa kilo ada. Itu kan artinya dia skill kan. Dari satu gerobak ke gerobak-gerobak banyak. Walaupun gue gak tahu akan berapa lama bertahannya. Tapi ya so far sih gue beli terus. Tapi pada intinya adalah skill. Nah cuman rancunya adalah kapan, kali ini menurut gue lumayan bias ke para founder gitu ya. Kapan momen lu harus bener-bener memikirkan scalability, kapan gue harus skill, sama kapan kayaknya gue jangan mikirin skill dulu deh. Gue beresin dulu SOP gue, product market fit gue gitu. Menurut lu kapan waktu yang tepat untuk scaling? Kalau dari gue pribadi ya, ini kan balik lagi sharing-sharing aja. Nggak ada waktu, nggak tahu tuh waktu yang tepat kapan. Kayak nggak tahu ketika lu ambil langkah lu scale up, bisa jadi itu waktu yang tepat, bisa jadi sebenarnya lu kecepatan juga sebenarnya. Kayak gitu. Tapi balik lagi tapi kan kita untuk menentukan scale up dari sisi kita gitu, di sini kita memang jatuhnya kayak siapin peluru dulu lagi, siap-siap dulu lah gitu, kayak nggak mungkin tuh main langsung dar-der aja gitu kan. Reflect dulu sih, evaluasi dulu. Kira-kira dengan yang sekarang udah jalan, yang pertama servisnya masih jalan nggak gitu, demandnya masih ada nggak? Kalau masih ada, oke nggak apa-apa, tetap lanjutin dulu aja kayak gitu. Sambil kira-kira bisa ada demand lain nggak yang kita iniin. Rata-rata kan orang scale up itu memang biasa ada menurut gue ada di 2 posisi sih. Ketika memang lu lagi tinggi-tingginya gitu, lagi banyak tuh demand lu, oke kita harus scale up gimana? Makanya kalau biasanya kalau F&B gampangnya buka cabang gitu kan, secepatnya buka tempat baru lah, inilah gitu-gitu. Atau ketika lu lagi merasa stuck, ya udah lu harus scale up-nya di mana gitu. Tapi kan sebenarnya kalau lu stuck, sebenarnya menurut gue antara 2 sih, emang lu harus evaluasi dulu kenapa ini stuck, atau lu ngambil scale up. Yang sering jadi miss itu adalah ketika lu stuck, harus lu benerin dulu, baru lalu scale up. Betul. Ini menarik soal gue kepikiran nih. Gue habis ngobrol sama Pupu juga, ya kan, dia punya jewelry bisnis kan. Lagi di persimpangan, gue scale, invest kemana-mana, atau gue benerin dulu operationnya gitu kan. Nah tapi gue punya satu dilema, mungkin banyak small business owner yang ngerasain juga. Ini kejadian juga sama gue soalnya. Pengalaman kita juga. Jadi kita as a small business owner misalkan orang, itu tuh susah banget untuk lo nge-shift dari produk yang misalkan, oke, gue udah kerjain ini, ternyata gak laku produk gue. Terus lo ganti nih misalkan ke produk lain. Itu tuh gak segampang itu langsung laku Sal. Jadi memang harus ada waktu transisi lo untuk ngetes apakah produk market fit produk yang baru ini beneran laku. Jadi gue ada di genre dimana lo harus benerin SOP lo dulu bener. Tapi at the same time lo juga harus curi-curi waktu buat ngetes produk baru Sal. Misalkan buat konteks biar gampang aja. Creative kan punya video production company kan. Ketika video production company udah totally dead gitu ya, kita kan harus mikir lagi kan dari mana. Too late menurut gue. Jadi kita harus berpikir kayak video production belum mati tapi kayak udah sekarat. Di momen itulah kita udah harus share yang lain. Betul. Pas totally mati, kita yang ini udah take off gitu loh. Nah persimpangan itu yang mesti lo cari. Mau itu di coffee shop kayak, mau itu di nail art kayak, salon kayak. Menurut gue harus kayak gitu Sol. Jadi agak feeling juga gitu loh. Nemuin timingnya. Iya setuju sih gue. Kayak gitu loh. Nah itu kan ngaruhnya ke SOP berarti ya. Standard Operating Procedure gitu. Lu orang yang lumayan obses sama SOP kan. Artinya kayak automation. Menurut lu di suatu usaha terutama yang masih timnya mungkin buat 10 kali ya. Apa yang mesti dibenerin dari segi SOP Sal? Kalau kita ngomong in general. Apa aja yang menurut lu supaya bisa lu mecat diri lu sendiri lah dari bisnis lu gitu. Step 1. Step 1 sih sebenarnya untuk SOP-nya ya. Lu benar-benar secara internally, menurut gue benar-benar orang di benar-benar internal lu yang lu bilang tadi ya, scale 10 orang gitu ya, 8 sampai 10 orang gitu. Benar-benar semuanya melakukan SOP-nya itu sendiri sih. Iya.
Kadang-kadang soalnya menurut gue gini deh, kita pas masih 4-5 orang, gue mencoba buat SOP kagak ada yang mau itu semuanya. Iya kan, malah kayak gitu kan. Ada juga yang resign karena merasa kok nih kantor dari gak ada SOP jadi ada SOP. Jadi kaku. Kekeluargaan gitu. Jadi korporat. Iya kayak gitu. Iya gue tahu kan. Siapa. Iya. terus. Iya kan gue bukan mau bangun sedekah ya masalahnya. Ya, emang beneran mau bikin ini ya company. Betul. Gitu. Masalah kan ya tiap orang beda-beda kan. Harus bisa benar-benar menjalankan itu dulu sih. Tapi yang terutama menurut gue sebagai lu yang ujung tombak perusahaan inilah kayak gitu ya. Lu sebagai ujung tombak perusahaan itu, lu nya sendiri bisa kasih contoh baik sih. Kalau lu sendiri ngejalanin SOP-nya. Iya. Menurut gue itu. Dari perspektif lu kan background-nya branding marketing kan. Gimana caranya supaya orang bisa bikin produk yang relevan dalam jangka panjang, misalkan 10 tahun lah gitu. Jadi bukan produk yang tren-trenan doang. Menurut lu gimana Sel? Supaya produk gue ini bisa diterima dalam jangka waktu yang panjang gitu. Lu ada gak caranya? Dalam jangka waktu yang panjang ya? Ya 1 dekade lah let's say. Sebenarnya gue jawaban ini gue dapetnya dari lu malah. Gue lupa lagi yang mana tuh. Iya, dia suka lupa guys. Oke. Pertanyaan, soalnya ini menjadi suatu pertanyaan ketika sebelum gue bilang oke sama Ugi tanda tangan sebagai salah satu owner di perusahaan ini. Yaitu adalah gue tanya, menurut lu ini yang bisnis yang kita mau running ini bisa mati atau enggak? Ya. Jawaban lu adalah dalam lu sampai ngomong kok belasan sampai puluhan tahun lu ngomong gitu, seharusnya tidak mati. Kenapa? Lu bilang gitu karena kita running itu di digital. Lu bilang kayak gitu. Dan kalau memang abis itu pindah bukan digital lagi gitu ya, yang nggak tahu apa wujudnya ya, kayak orang nggak tahu lah dulu dari koran jadi TV gitu lah misalnya gitu, dari offline ke online kayak gitu. Ya sebisa mungkin kita secepat itu untuk adapt. Kalau bisa kita duluan kayak gitu. Jadi di situ gue lumayan melek sih. Dan lu ngomong kan kayak dulu, ya siapa orang sekarang yang nonton TV kayak gitu. Dari zaman kita kuliah aja udah nggak nonton TV. Kapan lo terakhir nonton SCTV? Udah gak tahu gue. Iya kan, udah gitu kan, udah hampir gak pernah gitu, gak pernah sama sekali. Mbak gue aja nonton YouTube sekarang. Udah gak nonton sinetron. Jadi ya gue ngelihat itu dan gue lihat kayak, oh itu cukup oke sih. Gitu. Ini kayak film sore nih, gue gak tahu ini gue yang ngomong nih. Itu yang ngomong. Dari masa lalu lu ya? Iya. Jadi intinya adalah, yang kayaknya gue ingat, jadi yang kita bahas waktu itu adalah, emang ini sebenarnya si Evelyn pernah ngomong juga. Jadi staminanya suatu usaha itu memang ada di foundernya Soal. Kayak gue gak takut sama industri kreatif ini bakal sunset atau enggak. Selama kita masih bernapas dan bisa inovasi. Sebenarnya itu. Ya kan. Karena sebenarnya yang bikin hidup kan sebenarnya orang di baliknya kan. Bukan industrinya. Pasti bisa adapt-adapt aja. Kayak misalkan semua SDM yang ada di sini itu bisa dialokasikan lah kasarnya ke hal lain yang bisa nge-produce sesuatu juga yang orang willing buat bayar juga kan. Gak cuman nggak cuman servis yang kita punya sekarang. Ada salah satu coffee shop di Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat ya gue lupa. Dia sebelumnya kopi banget lah kayak gitu ya. Maksudnya dikenalnya dia as a kopi banget. Terus kan ya belakangan inilah ya tahun inilah gitu kan matcha kan naik-naiknya banget gitu kan. Pas dia keluarin menu matcha itu lumayan agak di-hate tuh ternyata. Kayak kok lu kayak keluar dari branding lu gitu. Tapi kan lu sebenarnya ya buat lu yang nge-hate ya menurut gue. Lu gak tahu itu kenapa coffee shop jadi tambahan menu si matcha itu ya, mungkin untuk supporting. Betul. Iya kan, supporting lu dapat revenue baru gitu loh dari yang sebelumnya lu cuma jual kopi doang, sekarang lu jadi ada matcha. Akhirnya karena gue itu kenal sama ownernya, terus akhirnya gue ngobrol. Reasonnya sebenarnya cuma satu, karena rata-rata kalau pasangan datang, pasangan cowok-cewek gitu ya, yang dia lihat banyak tuh akhirnya cewek itu banyak pesannya tuh non coffee kayak gitu. Akhirnya udahlah dia fulfill dengan si matcha itu gitu. Untuk supaya ya balik lagi menjawab demand sih. Betul. Itu ngaruh ke yang mau gue tanyain berikutnya Sal. Contoh lu barusan. Ini agak menyindir banyak orang sih terus terang. Banyak orang yang terlalu jatuh cinta sama produknya sendiri. Dan bias jadinya. Kayak ya coffee shop gue atau gue nyontoinnya coffee shop mulu ya ternyata. Jadi intinya pokoknya produk gue tuh the best lah. Ini gue the best lah. Kalau misalkan orang gak suka ya berarti ya lu aja yang gak cocok lah. Kan kayak gitu kan. Banyak sih yang kayak gitu. Banyak banget Pak. Banyak parah. Gue kadang-kadang kayak ya good luck dah bro gitu kan. Cuman dari
penjelasan lo barusan kan berarti itu ownernya bisa adapt kan berarti. Ada opportunity revenue stream baru dia bisa adapt. Yang ujung-ujungnya ya sampai sekarang masih jalan. Masih jalan. Kenapa ya soal orang, ini menurut lo aja lah ini gak bener gak salah opini lo aja. Kenapa orang kadang-kadang terlalu in love ya sama produk dia gitu. Padahal gak ada yang peduli sama produk lo gitu. Mungkin karena ini sih biasanya menurut gua ya karena gua kenal orang yang kayak gitu beberapa lah. Yang kayak gitu. Tapi salah satu contohnya adalah orang yang gue kenal yang begitu karena yang gue ngeliat orangnya tuh susah dikoreksi. Iya. Jadi menurut dia A, ya udah A gitu. Padahal kalau lu coba riset sebenarnya apa yang orang suka tuh bukan yang lu suka gitu. Iya. Gitu. Yang lu suka ya benar ada, tapi mungkin minority gitu. Majority tuh mungkin lebih suka asin gitu. Lu nya sendiri lebih suka manis. Yang lu buat produk ya udah full manis aja. Betul. Tapi sebenarnya mungkin kalau lu market riset di daerah dia itu ya orang lebih suka asin sebenarnya gitu. Iya. Tapi kan ya udah menurut dia itu yang paling benar ya udah. Emang karena setiap orang kan pasti walaupun ngakunya gue peduli tapi kan ada self centric kan. Lu ngerasa kayak lu paling hebat, lu paling ini padahal kan yang beli orang lain. Yeah. Berarti kan yang lu harus pikirin adalah justru orang lainnya kan. Iya. Kayak ini ngaruh juga nih. Karena nih urutan juga nih. Jadi gue nanya lu deh di Creative Era sendiri kita seberapa sering sih atau kasih gua case lah kapan sih kita nge-evaluate service kita gitu. Bukan literally ngeganti servisnya jadi apa ya, tapi ada aja kayak part yang kita evaluate supaya better gitu loh untuk biar bisa service atau produk market fitnya makin fit gitu kan. Seberapa sering loh kasih tau deh. Bisa 2 minggu sekali lah. Asli kan? Iya. Cepet banget kan? Atau kayak apa contohnya misalkan yang paling receh lah gitu. Yang biar dapat gambaran aja orang-orang. Oke. Sebelumnya ya kayak tadi gue udah sempet ngomong lah, service baru kita namanya CDA Lite. Gue ambil contoh itu ya. Oke. Kalau di CDA untuk sosmednya itu kan kita biasanya nggak ada red card pasti kan. Nggak ada. Kita by quotation. Kenapa? Karena setiap brand mempunyai effort yang beda-beda, quantity yang beda-beda, ya BM-nya klien beda-beda gitu kan. Nah kalau si CDA Lite ini kita punya red card tuh. Gitu. Udah. Augie awalnya buat, terus Augie udah present ke gue. Di bayangan gue oke aja nih gitu kan. Kayak oke sih gak apa-apa lah kita masuk di segini, gini lah. Udah lempar lah tak-tak udah. Deal lah beberapa. Terus pas gue evaluate lagi. Kayaknya gak bisa deh. Gue bilang gitu. Kayak gak bisa deh dengan quantity segini. Ya price to value-nya gak kena nih menurut gue. Karena ujung-ujungnya bumerang gue takutnya. Sebelum bumerang ya udah deh kita evaluasi. Iya. Gitu. Gue sangat setuju Sul. Jadi gue sama Ansel nih FYI ya. Hampir setiap hari ngerevisi deck. Gue sampai kayak ngomong di grup tuh kayak ada account eksekutif kita namanya Raja. Ganteng loh. Nah, nanti ada segmen sendiri dia. Ini deck yang baru ya. Besoknya yang kemarin hapus ini yang baru. Berkali-kali. Kenapa? Karena gue segitunya mau improve sama Hansel. Setiap kata-kata yang typo atau yang ada klien, misalkan gini ya, klien kita gak ngerti, Mas ini maksudnya gimana sih? Anjir, salah nih gue nulisannya, gue ganti, kayak gini maksudnya, oh gitu, terus gue ganti, semuanya gue ganti kan. Jadi kita selalu adapt, jadi kita gak ngerasa, aduh kok lu goblok banget sih gak ngerti, gak gitu kan soalnya. Iya. Orang ada titik dimana pas itu, Augie lagi datang ke kantor agak siang deh kayak gitu. Terus si Raja datang ke ruangan kita gitu kan. Soal Augie mana ya kayak gitu. Oh ntar dia baru datang jam 12 jam 1 gitu. Gitu. Oh gitu, kenapa? Iya kan nih decknya diganti kata dia gitu. Gue belum sempet save, udah ganti lagi. Iya. Nanya, lu udah sempet save belum? Belum gue bilang, gue belum sempet save. Ya udah, secepat itu gitu. Iya, betul. Dan itu baru contoh kecil doang dari inilah client facing role. Tapi kalau misalkan dari SOP internal, wujud banyak banget loh. Banyak banget yang tadi kita nggak pakai software, jadi pakai software, terus nggak pakai software lagi, sekarang ganti software lagi. Jadi kayak as a business owner, lu tuh kadang-kadang harus udah selesai sama masalah operasional, sehingga lu bisa fokus ke inovasi, memperbaiki produk lu terus-terusan gitu kan. Karena kita syuting podcast ini aja misalkan sehari 1 episode gitu kan, dan ngabisin waktu kurang lebih 2 jam. Gak mungkin bisa terjadi kalau misalkan operation lo aja belum beres, meeting gak berjalan dengan baik gitu kan. Jadi ya gitu sih menurut gue, bener kata lu. SOP ya, baik lagi ya.
Nah, terus ini masalah disiplin harian lah gitu. Gue sama Ansel ini nggak bermaksud gimana-gimana sih, tapi bisa dibilang orang yang cukup disiplin sama diri sendiri lah ya. Terutama kalau olahraga sama diet nih kali ya. Tapi intinya kalau di kerjaan, menurut lu ada nggak Sel, dari lu aja nih perspektif lu, tips atau kayak disiplin activity yang menurut lu wajib orang punya gitu loh, small business owner, supaya snowball efeknya jangka panjang tuh membawa ke kemajuan gitu. Versi lu lah. Oke, membawa kemajuan ke semuanya kali ya. Iya ke semuanya atau ya company lo jadi thriving lah gitu loh. Sebenarnya menurut gua yang sampai masih gue pegang teguh di sekarang on time sih. On time ya? Oke. Karena ya maksudnya gue tuh lebih mendingan gue yang nunggu daripada gue ditunggu. Iya. Gue lebih ke situ sih sebenarnya. Gue sangat setuju sih. Kita kayak ada perbedaan di situ ya. Hansel tuh orang yang bener-bener on time parah. Gue suka ngerasa gini, ini dari gue tipsnya ya. Gue kasih dikit. Gue suka ngerasa uring kalau misalkan gue gak tahu hal baru setiap hari Sel. Sumpah. Makanya lu sering banget Sel, gue mau ngobrolin sama lu dong besok gitu kan, sering kan. Dan lu selalu datang lebih early karena ya lu bener-bener ngehargain waktu. Jadi menurut gue dua itu kali ya. On time. Setuju gue. Sama continuous learning kali ya. Iya. Itu sih. Hungry terhadap learning sih. Iya itu yang di kita selalu kayak gitu. Makanya lu lebih sering nge-execute sesuatu, gue lebih sering ngasih idea sesuatu. Iya. Ya, menurut gue tuh perfect karena banget. Fun fact, hampir gak pernah sih idenya Augie tuh gue tolak sebenarnya. Hampir gak pernah, biasanya kita tes dulu semua. Iya paling kalau gak kita tes atau enggak gue bilang coba gue pikir, habis itu gue kasih insight gitu kan. Kasih insight kayaknya dari sudut pandang ini deh, atau enggak kita coba kesini kayak gitu. Iya. Ya udah habis itu ya udah coba aja, laku gak laku tes aja. Tes dulu aja, gak ada yang tahu kan. Gak ada yang tahu. Hipotesa kita. Nah ini apa namanya, salah satu hal yang orang banyak relate juga. Orang bikin usaha itu kan kadang-kadang suka gak waras kan, bukan gak waras sih, suka stres. Iya. Omset naik, omset turun, karyawan cabut, karyawan masuk. Jadi kayak terlalu surprise, hidup lu tuh bener-bener tiap hari ulang tahun lu. Dengan birthday, tiap hari ada surprise. Makanya gue di surprisein birthday udah biasa aja. Karena lu lagi nyaman aja, nyampe kantor ada masalah apa lagi gitu kan. Iya. Tapi gimana Sel cara lu untuk biar tetap waras dan tetap apa ya, conscious make decisions gitu setiap hari. Cara lu gimana gitu loh. Pasti beda-beda nih. Iya pasti beda-beda sih. Untuk sebenarnya kalau gue, mungkin gini sih, kalau untuk gue menjalani hari-hari gue waras ya. Karena mungkin gini, di posisi kita gitu bisa dalam sehari yang datang ke lu gitu atau yang datang ke gua, yang datang ke kita berdua lah kayak gitu. Masalahnya bisa beda-beda kan? Beda-beda. Pagi apa, siang apa, nanti sorean apa, lu udah sampai rumah pun bisa tiba-tiba di grup bisa ada masalah apa lagi. Betul. Kayak gitu kan, bisa beda-beda. Kampret emang. Kalau dari gua, ya mungkin, tapi menurut gua, ya mungkin karena pengalaman udah keseringan sih Gi. Udah keseringan sih. Maksudnya kalau dulu gua lumayan orang yang cukup reaktif. Gitu ya. Makin kesini gua makin kayak, karena gue udah tahu besok juga bakal ada masalah lagi kok. Betul. Gitu. Nggak mungkin mulus sih menurut gue. Mau se-perfect-perfectnya lu di industri bisnis pasti ada miss-nya. Betul banget. Menurut gue kayak gitu. Sama. Ya apapun itu ya. Kalau produk mungkin lu masih bisa lebih QC dan lain-lain gitu ya. Misalnya kayak lu jualan baju, lu benar-benar perhatiin benangnya, fittingnya bajunya udah benar-benar sesuai nggak kayak gitu-gitu. Itu bisa mendekati perfect atau sampai di perfect menurut gue. Sesuai SOP lu kayak gitu. Tapi kalau di service ya ada aja sih pasti. Setuju gitu. gue. Tapi untuk cara nyikapinnya menurut gue yaudah tenang dan coba olah dulu sih menurut gue. Makanya kalau sekarang gitu kita ada masalah lah bilang gitu di grup gitu. Gue gak akan, kalau dulu gue bisa langsung kayak lu deh lagi ada masalah gitu ya. Lu kasih tahu lu belum selesai ketiknya gue udah bisa ngebalas. Kalau sekarang gue kayak udah biarin aja dulu. Iya. Udah sampai kelar gitu, udah gue cerna dulu, bener-bener pikirin baik-baik menurut gue gimana. Nah kalau lihat berapa kali kadang-kadang di grup gitu, misalnya kayak PM kita ngasih tahu, oke ada problem ini ya gitu. Gue bisa bilang kayak besok ya gue jawab, gue bilang gitu. Ya mendingan gue cari waktu untuk, oke sebenarnya baiknya gimana sih gitu. Betul. Sebenarnya kalau gue perhatiin yang kadang-kadang, ini dari gue sih, gak tau orang lain gimana. Gue tuh kadang-kadang stres atau takut karena gue takut outcome-nya so. Misalkan ada masalah sama klien gitu kan. Misalkan PM kita, Gi ada masalah ini nih. Yang bikin gue stres adalah gue langsung mikirin worst case scenario-nya. Yaitu adalah, wah cabut nih klien nih. Klien cabut, revenue-nya turun kan. Itu biasanya yang gue takut. Makanya gue kadang-kadang nge-hacknya adalah, oke ada masalah ini. Terus di otak gue,
langsung pikirin worst case-nya aja. Yeah. Oke, cabut yang lain, udah fokus yang lain lagi. Jadi gue jadi kayak ikhlas kali bahasanya. Yeah. Kalau ada masalah gini ya udah berarti ini cabut. Bukan jodoh gue lagi. Jadi dengan lu legowo gak terlalu attach kali ya ke kerjaan itu. Kayak misalkan yang lu bilang di episode minggu lalu kalau gak salah. Ada klien yang motong kontrak kita kan. Dengan nilai yang cukup fantastis kan. Iya. Di hati gue kayak ya udah gue sedih. Tapi udah gak usah larut-larut. Move on aja. Fokus yang lain. Nah itu lumayan ngehack supaya gue tetap waras sih. Bahwa ya itu oke, jelek tapi selalu ada inilah. Karena gue udah di titik ini kalau ada yang. Misalnya ada klien A sama B gitu ya. Iya. Servisnya kita kan sama gitu. Misalnya gitu ya. Dua-duanya sama-sama social media management gitu. Ada satu yang putus kontrak, gue kadang-kadang lebih kayak, gak apa-apa deh lu putus kontraknya. Karena misalnya kayak, ini toxic banget kayak gitu. Gue mendingan kayak menjaga kewarasan gue dan lu, dan menjaga kewarasan anak-anak di dalam, kita cari yang baru deh gitu. Tapi kalau ada salah satu lagi, misalnya kayak tadi, itu contohnya A yang B gitu kayak, lu sayang banget dia putus kontrak. Padahal sebenarnya karena ya mungkin dia ada keganggu di finansialnya. Betul. Misalnya gitu, itu yang sangat menyayangkan gitu. Karena pasti selalu ada dua sisi positif negatif kan. Lu bisa fokusin attention lu gitu loh. Yang gue rasakan sekarang juga, gue gak heran soal kenapa banyak orang, ini agak nyeleweng dikit ya, content creator yang bener-bener stres ujung-ujungnya stop making content. Karena mereka terlalu ambil hati terhadap netizen yang ngomongin dia. Sedangkan gue gak terlalu ambil hati orang yang ngatain gue, tapi gue juga gak terlalu take credits untuk orang-orang yang muji kita. Iya. Jadi gue, oh yaudah aja gitu. Iya. Ada yang komen kayak, Augie, Mas Hansel, thank you banget bikin podcast ini. Bahasan kalian paling relate dibandingkan podcast lain. Ada yang ngomong kayak gitu. Betul. Gue seneng gak? Seneng tapi ya udah aja. Tapi ada yang ngomong, ini obrolan gak bermutu. Ada yang ngomong gitu Sal. Iya. Sumpah. Gak tapi gue juga gak sedih. Gitu kan? Iya, tapi gue gak sedih. Ya udah gak apa-apa juga. Jadi gak attach perasaan gue ke outside yang gue gak bisa kontrol. Itu sih. Mungkin gampangnya ini sih, nggak overreact sih. Betul banget, itu bahasanya bagus. Nggak overreact di positif dan negatifnya ya maksudnya. Yoi, kayak gitu. Dan itu kita lakukan juga di internal kan. Yeah. Karena lu gak akan bisa nyenangin semua orang, yang lu bisa adalah ya fair aja. Ya karena dulu pas CD awal-awal gitu, kita kan lumayan attach ya sama internal. Buset banget pak. Attach banget gitu. Jadi pas ada salah satu yang cabut gitu, gue tuh sampai kayak gila gue sendiri kayak diputusin pacar gitu. Kayak dihianati kan. Iya. Gue udah kayak diputusin, dihianati. Diselingkuhi. Digugat. Gue kayak ditinggalin kayak dalam hati kayak gila lu lebih pilih yang lain daripada gue. Sedangkan gue udah A, B, C, D gitu kan. Cuma karena sering beberapa kali gitu akhirnya gue kayak oke, berarti nih gue terlalu attach nih. Gitu. Terlalu kayak gini banget gitu kan. Ya bukannya berarti sekarang gue gak akrab sama lain. Enggak kayak gitu. Tapi ya mencoba mungkin jadi apa ya lebih profesional aja sih. Sangat setuju. Karena itu ngaruh juga ke topik ini kan. Ke bisnis stamina kan. Kenapa bisa jalan jangka panjang survive terus ya salah satunya adalah lu nge-manage emosi lu sendiri. Ya kan. Kalau lu terlalu attach sama orang percaya lu cabut. Ya udah deh gue tutup juga ya. Goblok anjing. Berarti lu gak ada. Lu gimana sih bikin usaha tapi kayak relay orang lain kan. Iya setuju gue. Ya kan. Nah gue mau nanya satu hal ke lu nih. Back to the main topic gitu. Bahwa leadership style atau kayak tim itu kan sebenarnya part yang gue bisa bilang sangat krusial di company lo ya. Ada gak perbedaan leadership style lu mungkin pas CDA berdiri compare to hari ini gitu? Apa yang beda? Dan pasti beda kan? Apa yang beda so? Kalau leadership style gue ya, dulu gue lumayan agak micromanage sih sebenarnya kayak gitu. Apalagi terhadap bidang yang gue dulu geluti gitu misalnya. Dulu gue lumayan micromanage terhadap kerjaan fotografer. Gitu. Atau enggak dulu gue itu awal-awal CDA kan gue ngerjain content plan gitu ya. Content kalender gitu. Terus gue lumayan micromanage juga terhadap anak-anak content plan kita gitu kan. Cuman makin kesini ya gak bisa gitu. Tapi mungkin kalau gue pembelaan gue adalah ya mungkin dulu content planner yang ada di sini belum se-capable itu atau enggak belum sesuai ekspektasi gue lah jadinya kayak gitu. Sama kalau lu tanya lagi soal leadership style menurut gue untuk cara gue memecahkan masalah itu tadi kita udah bahas sama ini sih mungkin menegur untuk internal kita yang buat salah. Menurut gue gitu. Maksudnya dulu gue lumayan orang yang temperamental gitu ya.
kalau negur ya kayak udah dar error gitu aja gitu. Tapi makin kesini gue kayak ya udahlah ngomongin baik-baik aja. Betul. Atau enggak ya udah gue udah kasih tahu sekali, gue udah kasih tahu 2 kali. Terus gue pernah ngomong sama lo, ini yang terakhir nih gue panggil nih anak. Iya. Ya kan. Tapi ya kalau lihat sekarang gue juga ngomong ya udah aja begitu. Ya tegas tapi gue udah gak marah-marah lagi gitu. Ya mungkin agak nyelekit kali ya gitu. Tapi ya udah. Abis itu oke, kita gak bisa lanjut kerja sama bareng. Udah gitu. Karena menurut gue ketika gue react-nya jadi temperamental gitu, capek aja sih. Iya. Dan membuat di beberapa orang lain gitu ya, maksudnya yang bukan gue tegur gitu, jadinya kan kelihatannya fear gitu. Iya, yang dibangun tuh fear kayak gitu. Sedangkan setuju. Ya kantor kita kan juga bukan yang besar gitu ya, nggak ada ruang kedap suara gitu ya. Nggak ada. Ya pas gue turun gitu kayak semua kayak pada takut gitu. Sedangkan enggak gitu, gue gak marah sama yang lain gitu. Gue marah ya terhadap orang itu sendiri gitu. Cuman nanti kalau tiba-tiba gue kebawa ketawa-ketawa dikira gue bipolar kan gitu kan. Jadi kayak ya udah aja sih. Gitu. Iya. Perbedaannya gue di situ sih. Gue inspired dari lu barusan. Nih gue mau ngasih satu respon buat lu. Agak clippable nih. Yang kayak Clara gitu. Kenapa? Rada kayak gitu. 2 juta view kan nih? Iya nih, tapi gak tahu nih ini kayak clippable nih ya kan. Tapi gue inspired by your answer gitu. Jadi kenapa small business owner itu pusing terus bisnisnya stuck gak maju-maju ya menurut gue yang kita pernah bahas juga. Menurut gue ada ngaruhnya dari leadershipnya. Lu terlalu jadi superhero dan lu bener-bener gak percaya sama tim lu. Yeah. CDA awal-awal superhero banget. Pokoknya semua ACC gue, lu. Tapi sekarang delegasi itu bukan kayak lu nyuruh orang untuk ngelakuin apa yang lu mau gitu loh. Yeah. Tapi lu nge-leverage otaknya, strateginya, cara dia berpikir untuk nge-solve problem itu. Kalau misalkan kayak lu punya masalah ujung-ujungnya yang nge-solve lu, tapi tenaganya lu outsource, lu belum 100% ngedelegate menurut gue. Yeah. Lu harus bisa bikin orang-orang atau tim lu atau divisi lu atau apapun lu lah, itu nge-solve sendiri. Nah itu menurut gue baru lu bisa nge-scale dan gak stuck lagi. Gitu soal menurut gue. Menurut gue salah satunya adalah cara gue dan Augie itu adalah misalnya ada kan beberapa posisi di company ini yang memang sudah bisa mengambil keputusan di luar gue dan lu kan. Betul. Dan itu gue mau gitu suka, misalnya kayak jadinya kita tuh debat gitu misalnya sama orang tersebut gitu lah di level manajerial gitu, kayak menurut dia A, menurut gue dan Augie itu B. Setuju. Kita itu udah tahu sebenarnya tuh nggak bisa nih lo pakai A gitu. Tapi ya udah gue mau kadang-kadang lebih sering untuk monggo pakailah A. Kalau emang itu harus jadi suatu pembelajaran, biarin aja jadi suatu pembelajaran. Iya. Gitu. Gue setuju sih. Approach kita sekarang, kalau dulu approach kita kayaknya untuk manage orang lebih kayak bro lakuin ABC. Kalau sekarang kita ada intensi pengen ngasih tahu ABC, tapi kita tuh selalu make sure ini ide lu gitu loh. Jadi kayak menurut lu gimana? Menurut gue gini-gini, ya udah berarti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang orang tuh akan lebih nge-execute ide mereka sendiri. Ketimbang kayak ide yang lu kasih. Cuman itu enak, jadinya gini hasilnya kalau emang orangnya itu pintar, gue bilang gitu, dianya beneran step up the game. Betul. Karena menurut karena mungkin ada beberapa orang yang kayak kita pernah bahas juga sih, atau episode belum tayang ya, yang learning tiap orang kan beda-beda. Ada yang lo yang harus ngerasain sendiri, ada juga yang kayak dari cerita aja juga bisa. Iya. Ya, cuman ada beberapa yang kayak gitu. Kalau gua mau sih kasih ruang untuk ya udah. Coba aja, silahkan gitu. Ntar kalau bermasalah nggak apa-apa juga kalau kita cuci sama-sama juga nggak apa-apa gitu. Iya. Bukannya gue juga bisa mau kayak udah itu kan pilihan lu, ya udah lu yang tanggung jawab gitu. Enggak. Betul. Karena menurut gua ya udah itu emang waktu dia untuk belajar, nggak apa-apa. Setuju gua. Gitu. Gue mau back to business dikit. Hubungannya sama kreatif industri juga. Karena kan kita backgroundnya itu kan. Salah satu yang membuat kenapa company bisa tahan sampai 10 tahun, bertahun-tahun, karena mereka punya loyal customer kan, atau loyal clients. Creative Era pun sekarang menjunjung tinggi klien yang loyal. Kita lebih fokus sama kerjaan hari ini daripada kerjaan yang akan datang dari mana lah. Karena untuk dapetin satu deal itu lebih susah daripada nge-maintain yang udah ada gitu kan. Lu ada gimana caranya supaya orang bisa nge-maintain klien atau customer mereka nggak, supaya mereka retensi itu ke lu doang gitu, nggak pindah ke kompetitor lu gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari gue ya, kalau yang pertama ya lu lakuin service lo atau nggak apa yang lu jual sesuai yang udah lu janjikan, lu present awal kita tuh A, B, C, D itu betul, sesuai. Yang mereka receive tuh sesuai. Ekspektasi.
ekspektasinya ketemu lah kayak gitu. Makanya itu sebisa mungkin ketika lu meeting sebelum salaman untuk deal gitu ya, samakan dulu ekspektasinya. Iya. Gitu, benar-benar samain dulu ekspektasinya karena ekspektasinya bisa kalau beda antara dua, dia se-happy itu dengan apa yang lu kerjain padahal itu biasa aja, atau enggak ya dia kecewa kan sebenarnya kayak gitu. Yang kedua adalah menurut gua, kalau gua tuh kalau memang lu salah gitu ya, atau enggak ya service atau company lu melakukan kesalahan, akui dan udah say sorry. Terus habis itu kayak yaudah kedepannya lebih baik seperti apa? Iya. Gue bilang gitu. Karena terlalu banyak yang terlalu begging kayak enggak, kita nggak salah gitu. Padahal sebenarnya coba deh lu evaluasi. Ada sih part lu salahnya gitu. Iya. Makanya itu kan Setuju gue. ada salah satu klien kita gitu yang pas gue discuss sama lu, kalau kita track lagi, anak-anak protes lah, enggak dia tuh gini semua. Tapi pas di track, oh nggak bisa. Kita ada kesalahannya juga, gue bilang gitu. Ya kalau lu nya ada dari sisi kitanya ada salah, gue bilang gue gak bisa segitunya ngebela lu sih jadinya. Mau gimana? Ya, gitu. Gue setuju sih. Mungkin kalau gue tambahin sedikit, lebih ke ini sisi manusianya kali ya. Karena ujung-ujungnya kalau kita kan di service base. Jadi orang hire kita itu bukan serta-merta karena hasilnya. Karena mereka juga belum lihat. Tapi mereka lebih ngerasain hubungan kita daily communication-nya. Terus meeting-nya segala macam. Cara kita treat mereka. Jadi begitu juga di produk menurut gue. Di service segala macam ya. Kayak all shop lah apapun segala macam, ujung-ujungnya orang decide gara-gara manusianya gitu loh. Betul. Terutama di service ya. Iya. Jadi kalau misalkan lu punya produk mungkin so-so, tapi kayak lu sangat-sangat unggul di relationship sama kliennya, gue guarantee kayaknya akan lebih nyaman sama lu gitu. Iya. Daripada sama kompetitor lu yang tapi mungkin sombong, slow response, ya kan. Itu sih yang kita lakuin so far gitu loh. Kan sampai ada yang email kan? Wah itu lucu banget. Ada yang email ngetes seberapa kita fast respon. Iya, panas kan gitu langsung. Berapa menit tuh? 2 menit doang ya? 2 menit. Iya. Ya itulah. Lu kalau mau tes jangan deh ya. PR. Enggak, akhirnya kan di situ kalau lihat di email itu gue bilang kan ini gue udah jawab pertanyaan dia, akhirnya terakhir tuh gue ngomong ini email bukan untuk lo ngetes gue fast respon atau enggak, dan gue akan ngebales email lu lagi kalau berhubungan dengan kerjaan. Oh iya. Gue bilang gitu. Karena di luar itu gue akan bahas nanti di head Gi. Iya. Gue gak dibalas nih, katanya gak dibalas. Katanya kalian fast respon. Ngerjain doang gitu kan. Iya, cuma ternyata ngerjain doang. Oke. Nah ini satu hal yang terakhir yang gue tanya ke lu gitu ya. Adalah rumput tetangga lebih hijau aja. Ini tuh menurut gue adalah salah satu faktor orang tuh gak survive dalam jangka panjang salah. Itu adalah kita misalkan agency, kita ngeliat agency di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Selalu kayak lebih keren, lebih apa kan. Cuman pengaruhnya apa sebenarnya? Kalau mereka emang lebih maju, apa pengaruhnya ke lu gitu? Menurut lu aja deh, apa yang mestinya lu fokusin justru ketimbang kayak lu compare anjir dia di sana punya segini customer, gue cuman kecil gitu. Menurut lu apa yang perlu difokusin sih biar energi lu nggak dibuang-buang compare doang gitu? Oke, sebenarnya gue udah lama sih gue udah lama stop untuk compare ya? Compare sih. Karena udah sibuk podcast ya? Udah sibuk ya? Setengah hari gue diambil lagi. Gue masih banyak banget kerjaan. Karena menurut gue mendingan reflect ke apa yang udah kita kerjain ya. Tapi maksudnya jangan salah sangka ya teman-teman di sini semuanya. Maksudnya bukan compare untuk ya kompetitor analisis itu benar kayak gitu. Gue masih selalu melakukan itu kayak gitu. Cuman compare terhadap kayak wah dia udah dapat klien A, kok gue belum ya anjir kayak gitu kan, gimana caranya gue dapat klien A, yang gitu-gitu gue udah gak ngelakuin sih sejujurnya. Mungkin dulu masih banyak waktu ya, masih banyak waktu sih ngelakuin. Masih banyak waktu, terus kayak agak lumayan apa ya, mungkin kayak overthink kali ya. Gue bisa gak ya gitu, gue bisa gak ya gini. Cuman kalau sekarang gue lebih kayak ya udah ini yang gue punya sekarang, gue manfaatin sebisa mungkin. Dan gimana caranya bawa anak-anak ini step up the game. Iya. Gue lebih fokus itu terus aja udah. Sama persis kayak gue juga. Gitu. Ya sekarang kita kayak ibaratnya, kita kan ada beberapa mungkin yang kayak, kita juga inspired by orang, tapi ada orang yang niru-niru kan sempet. Gue udah gak ada energi buat marahin, lo niru gue gitu loh. Gue simpel udah kayak, udah be so good, sampai kayak lo udah gak ada energi buat handle itu. Dulu aja gue ada energi buat ini, ada yang salah satu agensi benar-benar bio Instagramnya persis kayak kita. Iya, gue tahu. Itu benar-benar gue DM. Iya, dulu ada energi. Iya, cuman akhirnya gue kalau sekarang udah gak ada energi sih. Ya mau sama lah. Iya, terserah. Mau apa ya sudah lah gitu. Atau nggak dulu yang namanya persis kayak kita juga ada lah. Cuma dilebihin apanya gitu-gitu. Ya sudah lah, gue kayak gitu. Betul. Jadi ya dulu kita spend energi terlalu komentar kanan kiri kan. Iya. Cuman kayak ya udahlah,
fokus sama inovasinya aja. Karena itu balik lagi ke topik awalnya yang membuat sebenarnya satu usaha bisa thriving. Betul, aku daripada pusingin gitu gue mending ayo kita kerja cari klien baru. Betul, yaudah kalau gitu. Maintain yang sekarang. Kalau gitu berarti kita cari klien baru dulu ya. Yuk, masih banyak nih klien baru yang belum gue balas. Yaudah kalau gitu ya, gue pamit undur dulu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Oh iya, gitu. Saksikan segmen baru. Oh iya. Ditonton ya. Tonton minggu depan harus udah ada. Iya. Kok minggu depan sih? Ini kan tayangnya 2 minggu lagi. Udah cut tes. Oke, udah cut tes.